Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraihan M.Us, peserta PKDP 2025 dari IAIN Langsa, ingin memberikan sedikit materi tentang ilmu hadis. Adapun tujuan video ini adalah tujuan video pembelajaran dengan materi ilmu hadis yang membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah ilmu hadis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teori dan metodologi kajian hadis dari masa klasik hingga kontemporer. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengkategorikan hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas sanad, serta validitas perawi menggunakan prinsip-prinsip ilmu jarah wa ta'dil. Baik, mahasiswa yang kita pelajari di minggu lalu adalah bagaimana hadis itu dilihat dari segi sejarahnya dan bagaimana hadis itu terdiri dari berbagai macam metode yang ada. Nah, untuk mengetahui bagaimana hadis terbagi ke beberapa bagian, maka kita bisa melihat hadis dari segi kualitas dan segi kuantitas. Adapun pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad terbagi kepada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari berbagai jalur sehingga mustahil bagi mereka untuk berkumpul dan bertemu. Sehingga hadis mutawatir ini hukumnya adalah hadis yang qat'i. Artinya tidak perlu lagi ada pengecekan karena dia sudah dianggap sebagai hadis yang memenuhi syarat daripada keterpenuhan atau banyaknya perawi hadis yang ada dalam sanad. Nah, contohnya adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah 70 sahabat dan sejumlah perawi-perawi yang lain di tingkatannya, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang hanya memiliki jalur periwayatan satu atau tidak sebanyak seperti hadis mutawatir. Namun tidak hanya satu, hadis ahad ini adalah hadis yang belum sampai kepada derajat mutawatir. Nah, terbagi kepada tiga, ada yang disebut sebagai hadis masyhur, ada hadis aziz, dan hadis gharib. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang terkenal, ya, masyhur, populer di masyarakat, memiliki 3 jalur periwayatan, 3 sampai 5. Kemudian ada hadis aziz, hadis yang memiliki 2 jalur periwayatan, dan ada hadis gharib yang memiliki 1 jalur periwayatan. Hadis mutawatir juga terbagi kepada 2. Ada hadis mutawatir lafzi, ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang memiliki lafaz dan makna yang sama dengan jumlah yang banyak sekali. Kemudian juga hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang memiliki lafaz yang berbeda-beda namun makna yang sama. Contohnya hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang larangan untuk berdusta atas nama Nabi. Kemudian hadis mutawatir maknawi adalah hadis tentang berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa. Selanjutnya kita lihat kepada hadis dibagi berdasarkan kualitas. Hadis berdasarkan kualitas dibagi kepada 2, hadis yang makbul dan hadis yang mardu. Hadis yang makbul ini termasuk di dalamnya adalah hadis sahih dan hadis hasan. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang terdiri dari syarat-syarat yang dapat dipenuhi oleh perawi hadis, termasuk daripada kualitas sanadnya dan kualitas matannya. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang terpenuhi syarat-syarat daripada hadis sahih,
Namun ada satu hal yang menjadi kekurangannya, yaitu khafud dhabti atau kelemahan kedhabitan dari seorang perawi. Nah, adapun hadis yang terbagi ke dalam hadis mardud adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tertolak. Nah, jenis-jenis hadis dhaif banyak sekali, seperti hadis munqati, hadis matruk, hadis mu'dhal, hadis mudallas, hadis maudhu', dan seterusnya. Nah, kita dapat melihat ada satu link jurnal, artikel jurnal, yaitu berikut link jurnal yang bisa kita lihat adalah Jurnal Kajian Pendidikan Islam yang berjudul tentang klasifikasi hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas sanad. Nah, di sini juga menyebutkan bahwa hadis yang ditinjau dari kuantitas adalah hadis mutawatir dan ahad, dan ditinjau dari segi kualitas adalah hadis sahih dan hadis hasan beserta hadis yang mardud, yaitu hadis dhaif dan jenis-jenisnya. Kita lihat pembahasan selanjutnya, yaitu syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih menurut ulama ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad atau bersambungnya sanad, yaitu setiap perawi dengan perawi yang lainnya harus bersambung, berjumpa, dan mendengar langsung dari guru yang mereka dapatkan berita tersebut hingga kepada Rasulullah. Syarat kedua adalah adil, yaitu perawi yang adil. Artinya perawi yang memiliki integritas yang moral yang tinggi, jujur, menjauhi daripada maksiat, menjauhi dosa besar, dan menjauhi dosa kecil, dan menjaga harga diri. Kemudian yang ketiga adalah dhabit. Dhabit adalah hafalan yang kuat yang dimiliki oleh seorang perawi. Kemudian kita lihat 2 syarat selanjutnya, sisa adalah untuk kualitas yang baik yang dimiliki oleh matan, yaitu tidak syadz atau tidak ada kejanggalan. Artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis sahih lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada illah atau cacat. Artinya dalam hadis tersebut benar, sahih, tidak ada hal-hal yang sangat kecil sekali atau syai'un ghamid, khafiyun, yang terlihat sebagai cacat dalam satu sanad hadis tersebut. Contoh hadis sahih banyak sekali kita dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari, kita dapatkan dalam kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitab kutubus sittah, kutubus tis'ah lainnya, bahkan di luar daripada itu. Ketika kita ingin melihat kualitas yang paling sahih, maka kita bisa membuka daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu contoh hadisnya adalah seperti riwayat yang ada dari Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih dengan bunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap duduk di neraka. Ini termasuk daripada jenis hadis sahih atau contoh daripada hadis sahih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang mencintai hadis Nabi, untuk apa pentingnya kita mengklasifikasi hadis dalam ilmu hadis dan membedakan antara kualitas hadis sahih dan kualitas hadis dhaif dan maudhu', ya. Salah satunya adalah untuk menetapkan hukum yang jelas. Ketika kita mengambil dalil hukum dari hadis-hadis yang sahih, maka itu lebih baik. Kita mengambil dari hukum-hukum hadis yang hasan, maka itu juga baik. Kita mengambil dari hukum-hukum hadis, hukum yang berasal daripada hadis dhaif, maka itu juga tidak masalah, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian juga sebagai melindungi syariat, dengan mengetahui validitas dan klasifikasi daripada hadis diterima dan hadis yang ditolak, maka ketika kita melihat dalil-dalil qat'i dan dalil-dalil naqli yang ada di dalam hadis, kita akan memudahkan untuk mendapatkan referensi dalam beribadah. Kemudian adalah peran ulama dalam menjaga validitas dan kualitas hadis sampai sekarang. Nah,
yang terakhir adalah edukasi untuk umat Islam dan penerus Nabi, bahwa kita harus menjaga hadis, kita harus menciarkan hadis-hadis Nabi, khususnya kepada hadis-hadis yang memang bersumber dan marfu' kepada Nabi. Baiklah, maka kesimpulan daripada materi ini adalah kita mengetahui daripada pembagian atau klasifikasi hadis yang benar dan hadis yang tidak benar, artinya yang diterima dan yang ditolak, dari segi kuantitas jumlah dan dari segi kualitas hadisnya. Hadis mutawatir dan hadis ahad adalah dari segi contoh pembagian dari segi kuantitas, hadis sahih dan hadis hasan adalah pembagian daripada kualitas hadis yang baik. Kemudian kita lihat daripada syarat hadis sahih. Maka ini yang paling penting, yang termasuk kepada 5 syarat landasan penetapan ulama-ulama hadis bahwa hadis ini termasuk daripada hadis sahih, hasan atau dhaif. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah bahwa dengan mengetahui kuantitas hadis ini, maka kita kuantitas dan kualitas hadis ini, maka kita dapat mempelajari ilmu hadis sesuai dengan kaidah-kaidah dan klasifikasi hadis yang benar. Dengan selesainya materi hadis tentang pembagian kuantitas hadis dan kualitas hadis, maka saatnya kita untuk memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat membaca dan mempelajari masing-masing referensi tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Juga dapat memberikan beberapa contoh hadis yang terbagi kepada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.